We must up the place, turn up the bass and make them all out. You could be my new thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami kelompok Sunyi. Perkenalkan, inilah anggota kami. Yang pertama dengan saya sendiri, Aldo Ahmad Yani. Dan kedua ada Ariel Hardiansyah. Dan yang ketiga ada Elika Rahmayani. Dan terakhir Adelia Francisca. Saya sendiri akan membacakan zaman logam di Indonesia. Zaman logam di Indonesia terdapat 3, yaitu zaman perunggu, zaman besi, dan zaman tembaga. Zaman logam bermula kira-kira 4000 tahun dahulu. Manusia telah mulai menciptakan alat gangsa dan besi. Pada zaman logam, orang sudah dapat membuat alat-alat dari logam di samping alat-alat dari batu orang sudah mengenal teknik melebur logam, mencetaknya menjadi alat-alat yang diinginkan. Periode ini juga disebut masa perundagian karena dalam masyarakat timbul golongan undagi yang terampil melakukan pekerjaan tangan. Teknik pembuatan alat logam ada 2 macam, yaitu dengan cetakan batu yang disebut bivalve dan dengan cetakan tanah liat dan lilin yang disebut acir perdui. Untuk materi zaman perunggu akan dibacakan oleh Adelia Francisca. Halo semuanya, kali ini saya akan membacakan tentang zaman perunggu. Zaman perunggu atau juga yang disebut dengan Dongseonton Kin Cina, pusat kebudayaan, ini manusia purba sudah dapat mencampur tembaga dengan timah dengan perbandingan 3:10, sehingga diperoleh logam yang leboh dan keras. Dan di samping ini adalah alat dari zaman perunggu, antara lain adalah kapak corong, nekara perunggu atau moko, bejana perunggu, dan arca perunggu. Dan untuk materi zaman besi akan dibacakan oleh Elika Rahmayani. Zaman besi. Pada zaman ini, orang sudah dapat melebur besi dari bijinya untuk dituang menjadi alat-alat yang diperlukan. Teknik peleburan besi lebih sulit dari teknik peleburan tembaga maupun perunggu sebab melebur besi membutuhkan panas yang sangat tinggi, yaitu 3500 Celcius. Alat-alat besi yang dihasilkan adalah mata kapak bertungkai kayu, mata pisau, mata sabit, mata pedang, cangkul. Alat-alat tersebut ditemukan di Gunung Kidul Yogyakarta, Bogor, Jawa Barat, Besuki, dan Gunung Jawa Timur. Peninggalan pada zaman ini sangat sulit ditemui karena sifatnya yang mudah berkarat. Dan untuk di materi zaman tembaga akan dibacakan oleh Ariel Hardiansyah. C. Zaman tembaga. Pada zaman tembaga ini, manusia menggunakan tembaga sebagai bahan dasar alat-alat yang digunakan. Akan tetapi, alat-alat dari tembaga ini tidak tersebar secara luas. Dengan kata lain, zaman ini hanya dikenal di beberapa bagian dunia saja. Asia Tenggara, termasuknya Indonesia, tidak mengalami zaman tembaga, sehingga zaman Neolitikum langsung disusul oleh masuknya zaman perunggu. Mengenal zaman tembaga 3500 sampai 1000 tahun SM, zaman tembaga berkembang di Semenanjung Malaya, Kamboja, Thailand, dan paling banyak ditemukan di Eropa. Teknik pembuatan alat-alat perunggu ada 2. 1. Acir perdue. Caranya adalah membuat bentuk benda yang dikehendaki dengan lilin. Setelah membuat model dari lilin, maka ditutup dengan menggunakan tanah dan dibuat lubang dari atas dan bawah. Setelah itu dibakar, sehingga lilin yang terbungkus dengan tanah akan mencair dan keluar melalui lubang bagian bawah. Untuk selanjutnya melalui lubang bagian atas dimasukkan cairan perunggu, dan apabila sudah dingin, cetakan tersebut dipecah sehingga keluarlah benda yang dikehendaki. 2. Bivalve. Caranya yaitu menggunakan cetakan yang ditangkupkan dan dapat dibuka, sehingga setelah dingin cetakan tersebut dapat dibuka, maka keluarlah benda yang dikehendaki
Cetakan tersebut terbuat dari batu ataupun kayu. Oh iya guys, ini ada beberapa pertanyaan dari kelompok kami. Baiklah, segitu saja presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.